KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Yang saya mencengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga gugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane, segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang itu yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja, yang lainnya bolehlah dikari di pelakan deui segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, di depan kita telah melihat sedikit cuplikan daripada warga Jawa Barat. Diduga beliau ini merupakan salah seorang ustadz berasal dari Tasik Malaya, Jawa Barat, yang mana beliau ini sering muncul di media sosial mengkritisi atas kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang pada saat ini tengah menjadi sorotan publik karena gebrakan-gebrakannya yang sangat luar biasa dan kecil kemungkinan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang lainnya. Beliau sering mengkritisi kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mana dikatakan oleh beliau bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini merupakan gubernur yang gemar pencitraan dan sebagainya. Lantas bagaimana kritik pada kali ini yang disampaikan oleh beliau? Mari kita simak bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik. Tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya. Ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mencengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga gugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane, segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti
patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang itu yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya, ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja. Yang lainnya bolehlah dikari dipelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar. Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan kata Akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan menurut saya masa ahli tarekat itu pakai ikat, masa ahli tarekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah enggak ada kikituan Akang atuh. Murbeng alam teh karena can aya Islam baheula jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we pokona mah pangeran teh. Karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah. Manya ayeuna Akang arek dibalikeun deui kana kitu, kana Nyiroro Kidul lah, kana ieu lah, gitulah, segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya, pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya ya sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah. Akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat Akang statement bahwa bohonglah orang yang beragama, lamun teh mah teu nyaah ka fakir miskin, teu nyaah ka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain nggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin. Seakan-akan hanya Akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah hafal. Nah ini kan Akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan Akang hungkul bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu saya pikir saya makan rakyat. Akang atuh pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah bakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya Akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama Akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis. Karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna, berarti nu 5 nah teu pati maslahat lah, madarat cek Akang teh misalnya teh. Saya akan angkat jempol Akang keren gitu loh. Karena Akang pernah mengatakan, saya dalam video Akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat Akang. Belum begitu cinta ke Akang teh karena belum terasa sama saya mah. Hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan Akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok Akang mah dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur dirangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu maksudnya itu dirangkulan mah di kalengan kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Terutama saya melihat ini satu yang penting. Saya melihat di berita itu ada beritanya bahwa Akang itu menginstruksikan bahwa warga Jawa Barat kudu daek vasektomi. Berarti ulah boga budak. Lamun ngalawan ulah orang budak, ku Allah dianjurkan supaya boga budak. Kangjeng Rasul dianjurkan supaya boga budak. Akang hari ini nitah vasektomi seakan-akan menganjurkan bahwa ulah boga budak. Cenah ayeuna ku sabab loba saya loba ngabantuan anu ngalahirkeun salakina teu tanggung jawab. Jangan begitu, Kang. Kalau urusan rezeki mah dah pasti Allah nu ngatur. Urusan Akang ngabantu ditakdirkeun Allah kudu ngabantu. Ulah ngerasa Akang menang Akang sorangan, da Akang bisa kieu ku Allah. Tenang, ahli tarekat tapi poho ka Allah. Nah, untuk netizen hari ini kita harus ingat bahwa
semuanya adalah Allah yang mengatur, yang memiliki desain besar, yang memiliki skenario besar terkait semuanya, termasuk adanya Deddy Mulyadi. Ini ditakdirkan ku Allah. Catat bahwa sidik geus habis di Rasul, tablik aya di Rasul, amanah aya di Rasul, patonah aya di Rasul. Deddy Mulyadi mah jelema biasa anu pada akhirna bisa salah, bisa benar, bisa benar, bisa salah. Ulah dianggap rujukan bahwa semua anu dijauti Deddy Mulyadi teh benar. Ya, karena tentang tuh kabeh bener bisa jadi salah, terutama kebijakan vasektomi nitah lalaki ulah ayat kanyuta ulah ngajeng tak eta parah tak eta mungkin karena kan dari nikah deui bawa rada teu pati kaduga encot digana. Sorry netizen isi ngarudutkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi kritik daripada salah satu warga Jawa Barat, yang mana beliau ini diduga merupakan salah seorang ustadz yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mana dalam hal ini beliau kembali muncul mengkritisi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025 hingga 2030 ya. Dan beliau pun tadi mengkritisi sampai merembet ke masalah pribadinya, yaitu terkait perceraiannya dengan Bu Ane ya, mantan istri daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan saya pun menilai kritik daripada salah satu kiai tersebut ya, salah satu ustadz daripada Tasikmalaya Jawa Barat tersebut yang belum diketahui namanya, menurut saya mengkritisi itu sah-sah saja, tetapi jika sudah masuk ke ranah personal daripada Kang Deddy Mulyadi, ini sudah tidak bisa dikatakan wajar ya. Kalaupun mengkritik, bolehlah mengkritik kebijakannya dan sebagainya, gaya kepemimpinan dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini saya menyampaikan bagi sang pengkritik Kang Deddy Mulyadi tersebut, jangan sampai kita mengkritik sampai ke ranah yang seharusnya itu tidak itu tidak wajar untuk dikritisi oleh kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut. Baik sahabat-sahabat, terkait kritikan daripada salah seorang warga Jawa Barat tersebut, bagaimana tanggapan kalian bersama? Silakan berikan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.